Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Giovanni Eduardo, selaku juru bicara Satgas COVID, ingin menyampaikan mengenai perkembangan kasus COVID yang terjadi di bulan Mei. Per hari Minggu, 30 Mei 2021, kasus aktif mencapai 101.639 orang. Angka itu bertambah 1.949 kasus dibanding hari sebelumnya. Adapun jumlah kasus aktif diketahui dari pengurangan jumlah total pasien yang terinfeksi COVID-19 sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret 2020 dengan jumlah total pasien yang sembuh dan meninggal dunia. Dalam periode yang sama, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 sejak Sabtu 29 Mei 2021 hingga Minggu 30 Mei 2021 bertambah 6.115 orang. Dengan demikian, jumlah total pasien COVID-19 kini ada 1.816.041 orang. Data yang sama juga menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 4.024 orang dalam 24 jam terakhir. Kendati demikian, jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 142 orang. Dengan demikian, total kasus kematian COVID-19 kini menjadi 50.404 orang. Adapun kasus suspek COVID-19 yang tercatat kini ada 105.518 kasus. Hingga saat ini, kenaikan kasus aktif COVID-19 di Indonesia setelah libur panjang Lebaran diketahui tidak sebesar kenaikan kasus pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada dan terus menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Doni saat memberi keterangan pers bersama Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di kantor Presiden Jakarta pada Senin 24 Mei 2021. Walau secara menyeluruh, tren kenaikan ini relatif lebih kecil dibanding tahun lalu. Kami dari Satgas di bawah arahan Bapak Menko dan petunjuk Bapak Presiden menegaskan kita tidak boleh lengah, tetap waspada, selalu menaati protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan jangan kendor, tidak boleh longgar. Doni menjabarkan kasus aktif per tanggal 23 Mei 2021 pada angka 5,23%, di mana terjadi kenaikan 0,22% dari kasus aktif pada tanggal 19 Mei 2021. Hal itu diikuti dengan penurunan angka kesembuhan menjadi 91,99% pada 23 Mei 2021 dari sebelumnya 92,22% pada 18 Mei 2021. Sementara itu, untuk tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio atau disingkat BOR juga mengalami peningkatan. Per tanggal 23 Mei 2021 kemarin, BOR nasional meningkat menjadi 30,66% dari sebelumnya 29,40% pada tanggal 18 Mei 2021. BOR Wisma Atlet pada tanggal 18 Mei yaitu 15,02%, pada tanggal 24 Mei hari ini telah meningkat menjadi 21,77%. Ada peningkatan sebesar 6,75%. Untuk menekan laju penularan, pihaknya menggalakkan kewajiban pemeriksaan atau mandatory check di sejumlah pelabuhan. Salah satunya ialah dilakukan di Pelabuhan Bakauheni yang menjadi pintu masuk bagi arus balik masyarakat menuju Jakarta. Telah ditemukan sebanyak 532 orang yang positif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR di Bakauheni. Mereka sekarang dalam perawatan di sejumlah tempat di Lampung, baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, Doni Monardo juga kembali mengingatkan pentingnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Para pelaku perjalanan yang baru saja kembali dari bepergian diminta untuk melakukan karantina mandiri agar tidak membahayakan keselamatan warga sekitar dan juga rekan-rekan kerjanya. Posko pengawasan yang menjadi ujung tombak dalam PPKM berskala mikro ini diharapkan dapat benar-benar berjalan secara optimal dan mampu menjabarkan program-program yang berkaitan dengan upaya pencegahan semakin meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 ini.
Selanjutnya, vaksinasi yang dilakukan pemerintah hingga Senin 31 Mei 2021 ini mencapai angka 27 juta vaksinasi. Angka vaksinasi harian juga telah kembali menyentuh angka 500.000 vaksinasi per hari. Peningkatan tersebut dapat terwujud oleh karena jumlah stok vaksin COVID-19 Indonesia tetap terjaga dan mencukupi. Pada bulan ini kita memiliki stok yang ada di tangan sekitar 20 juta. Jadi, jika kita bagi 30 hari, kita mampu menyuntikan sebanyak 500 hingga 650 ribu suntikan per hari. Dengan kondisi tersebut, Budi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk dapat bersegera mempercepat program vaksinasi di daerah mereka masing-masing. Selain itu, prioritas pemberian vaksin kepada lansia juga harus tetap dilakukan. Menurutnya, belajar dari daerah-daerah yang mengalami kenaikan kasus cukup tinggi seperti Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi di Sumatera Selatan. Kelompok warga lanjut usia atau lansia banyak yang terpapar COVID-19 dan memiliki risiko kematian yang lebih besar. Jika kita bisa memprioritaskan vaksinasi ke lansia, maka yang masuk rumah sakit akan jauh berkurang dan yang wafatnya juga akan berkurang juga. Selain itu, program vaksinasi massal yang telah dijalankan oleh kepada para tenaga kesehatan sejak awal pelaksanaan program terbukti mampu mengurangi risiko kesehatan dalam berjuang menangani pandemi di garis terdepan. Di Kabupaten Kudus, saat ini tengah mengalami lonjakan kasus. Diketahui terdapat 140 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, namun sebagian besar berstatus tanpa gejala. Mudah-mudahan yang terkena akan bisa lebih cepat sembuh karena antibodinya sudah terbentuk. Himbauan kepada masyarakat untuk tolong dibantu teman-teman tenaga kesehatan ini yang sudah berkorban untuk kita semua dengan cara berdisiplin, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Demikian penjelasan mengenai kasus COVID-19 dan juga vaksinasi pada bulan Mei. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.